kita akan kasih kesempatan buat David Shank. Bagaimana seorang yang kalau tadi kan memang saling tertarik, kemudian sekarang ini adalah dua orang yang berbeda agama, satu Kristen, satu Muslim. Mereka bukan hanya berdialog, bukan hanya berteman, bahkan mereka berusaha menjembatani dua komunitas terbesar di dunia. Jadi seandainya kalau Muslim dan Kristen di dunia ini yang jumlahnya lebih dari setengah orang di dunia ini dijembatani, maka sudah damailah dunia. Nah, kita akan dengar ceritanya bagaimana David Shank dan Imam Baju Katrega dari Uganda, mereka saling sharing tentang keyakinan mereka, menemukan persamaan, bukan mendebatkan perbedaan tentang berbagai tema. Mungkin kita akan dengar dulu ceritanya bagaimana David Shank memulai persahabatan itu. Thank you very much. Terima kasih banyak. We're just overwhelmed to have the privilege to share in this event. Kami sungguh berbahagia bisa berbagi di acara ini. It's extremely significant. Ini benar-benar sangat penting. Remember, several years ago, I was invited to Medan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya diundang ke Medan. Yes, for 3 lectures on peacemaking in a pluralistic world. Untuk mata kuliah membuat perdamaian di dunia yang plural, majemuk. And it rained. Dan pada saat itu hujan. Tremendous rain. Hujan yang lebat sekali. So I thought, no one will be there. Wah, jadi saya pikir nggak akan ada yang datang nih. 400 people came. Tapi 400 orang datang. Mereka naik motor, ada yang berlari di tengah hujanan. Some came by bus all the way from Aceh. Ada beberapa orang yang bahkan datang dengan naik bus dari Aceh. The next night, lecture 2. Di malam berikutnya, kuliah yang kedua. It rained. Hujan deras sekali. Tremendous rain. Hujan deras luar biasa. I knew no one will come. Waduh, saya tahu nih, pasti nggak akan ada yang datang. 400 people came. Tapi 400 orang datang. Lecture number 3. Kuliah yang ketiga, It rained. hujan lagi. No one will come. Waduh, nggak akan ada yang datang lagi. 250 came. 250 orang datang. And many high school students. Dan ada banyak siswa dari sekolah menengah atas. I was amazed. Wah, saya sungguh terkagum-kagum. Truly, Indonesia is a nation that loves peace. Oh, benar-benar Indonesia ini adalah satu negara, satu bangsa yang mencintai kedamaian. And that's what we're celebrating tonight. Nah, itulah yang kita rayakan pada saat ini. Now, it was in 1990 Pada saat itu, pada tahun 1990, that my wife and I were in Seoul. waktu istri saya dan saya ada di kota Solo. The year before, there had been conflict. 1 tahun sebelum terjadinya konflik. And Paolo Shatona, who is here tonight, if you could just stand. Dan Pak Paulus Hartono yang ada di sini, boleh tolong berdiri? The pastor. Ini adalah seorang pemerintah dari saya. When we arrived in Solo, he said, Ketika kami tiba di Solo, dia katakan, tonight, malam ini, you will feast with the Muslims. oh, Anda akan makan malam dengan sahabat-sahabat Muslim. We are going to the chief mosque in Solo. Kita akan pergi ke imam masjid di Solo. And you are invited to come. Dan Anda diundang untuk datang juga. And you will break the fast with the Muslims. Dan Anda akan buka puasa dengan sahabat-sahabat Muslim. And then we will have discussions about peacemaking. Dan kita kemudian berdiskusi, berbincang-bincang mengenai peacemaking atau membuat perdamaian. I love the way Indonesians break the fast. Oh, saya suka sekali bagaimana cara orang Indonesia itu buka puasa. Some little cookies made out of dates. Ada kue-kue kecil yang dibuat dari kurma, Some nice drinks. ada minuman yang sedap. Very elegant. Beautiful. Wah, elegan sekali, sangat indah. So we broke the fast. Jadi kami buka puasa. And then we Dan sat in kemudian, a circle. kami duduk di dalam sebuah lingkaran. The Muslims and the Christians. Orang Muslim dan Kristen. And they asked me a surprising question. Dan mereka tanyakan kepada saya sebuah pertanyaan yang mengejutkan. They said, share what you are doing to try to help to encourage Christian Muslim peacemaking around the world. Mereka katakan, tolong ceritakan, bagikan kisahmu, bagaimana Anda menolong orang Kristen dan Muslim membuat perdamaian di dunia. So I shared some of what my wife and I are involved in. Jadi saya ceritakan pekerjaan yang kami lakukan, saya dan istri saya lakukan. And then I showed them Dan kemudian saya tunjukkan kepada mereka this book.
buku ini, a Muslim and a Christian in dialogue. seorang Muslim dan Kristen dalam sebuah dialog. Now let me just share a bit about the background of this book. Izinkan saya membagikan sedikit latar belakang dari penulisan buku ini. My wife and I lived in Nairobi, Kenya for a number of years. Istri saya dan saya tinggal di Nairobi, Kenya untuk beberapa tahun lamanya. I was a professor in the University of Nairobi. Saya adalah profesor di universitas di Nairobi. I taught world religion. Saya mengajarkan mengenai agama-agama yang ada di dunia. A Muslim, Badru Katerega, also taught world religion. Ya, seorang Muslim, Badru Katerega juga mengajarkan hal yang sama. So in class we would have dialogue. Jadi di dalam kelas kami memiliki dialog. We did not debate, Kami nggak berdebat, but we had dialogue as we taught that class together. tetapi kami berdialog sementara kami berdua mengajar kelas itu bersama-sama. We became friends, Kami menjadi sahabat and we wrote a book dan kami berdua menulis sebuah buku that comes out of that friendship. yang keluar dari persahabatan ini. The first half of the book, he Bagian shares his faith with me. bagian awal setengah pertama dari bukunya, dia membagikan imannya kepada saya. And I respectfully respond to what he has said. Dan saya dengan hormat merespon apa yang beliau katakan. I don't attack him. Saya tidak menyerang imannya. I don't debate him. Saya tidak mendebat. I simply respond Saya hanya merespon as a Christian sebagai seorang Kristen to what he has said. kepada apa yang dia katakan. The last half of the book, 12 chapters, Bagian setengah yang kedua dari buku itu, I share my faith with him. saya membagikan iman saya kepadanya. And Katerega responds to his shout. Dan Katerega membagikan responnya juga. So I shared this at the mosque that night in Solo. Jadi saya membagikan hal ini di masjid itu pada malam itu di Solo. I learned that night that Indonesians are very speedy. Saya belajar, saya melihat, mengamati bahwa orang Indonesia itu sangat cepat. These Christian and Muslim peacemaking leaders decided on the spot to publish this book in Indonesia. Pada saat itu juga pemimpin Muslim dan Kristen yang ada di Solo di pertemuan itu pada saat itu malam itu memutuskan untuk menerbitkan buku ini di Indonesia. Grace, you were there that evening. Grace ada di sana I pada malam don't itu. think it took more than half a minute for them to decide to publish that book. Saya waktu itu berpikir kayaknya nggak butuh waktu sampai setengah menit untuk menerbitkan buku itu, membuat keputusan untuk menerbitkan buku itu. And they published it. Oh, dan kemudian mereka benar-benar menerbitkannya. And so we, a year or two later, we were invited back for the official launching of this book. Jadi 1 atau 2 tahun selanjutnya kami diundang kembali untuk launching buku ini. And first we met with 80 Muslim and Christian leaders together. Dan kemudian kami pada saat itu bertemu dengan 80 pemimpin Muslim dan Kristen. And we gave nice speeches. Dan kami memberikan di situ sebuah pidato. And the book was launched. Dan bukunya itu diterbitkan. And then Pastor Paulus said something that surprised me. Dan kemudian pendeta Paulus ini tiba-tiba mengejutkan saya. He said we will now go to the Hezbollah Command Center Dia bilang kalau gitu sekarang kita pergi sekarang ke pusat komando Hizbullah for launching number 2. untuk launching yang kedua. And so we arrived. Jadi kami tiba di sana. And here are these officers with their guns. Wah, kemudian ada di situ tentara-tentara dengan senapan mereka. And they welcome us into their center. Dan mereka menyambut kami masuk ke dalam pusat pertemuan And itu. so we Christians and Hezbollah are all sitting in a circle together. Jadi kami orang-orang Kristen dan orang-orang Hizbullah duduk di dalam sebuah lingkaran bersama-sama. And then kemudian Pastor Paulus gives the commander a copy of this book. Dan kemudian pendeta Paulus memberikan kepada sang komandan satu buku dari David Cheng ini. I was surprised. Saya sangat terkejut. I saw tears coming down the cheeks of the commander. Saya melihat air mata menetes keluar dari mata sang komandan. He says this book is showing how Muslims and Christians can love and respect each other. Buku ini menunjukkan bagaimana orang Muslim dan Kristen bisa menghormati satu sama lain. Rather than fight with each other. Gantinya untuk berperang satu sama lain. If we disagree, let's talk about it and not hit each other with a club. Kalau kita memiliki banyak persetujuan seperti yang ada di dalam buku ini, mari kita duduk berbicara satu sama lain, bukan pukul-pukulan. Dan dia menangis.
said this book, if we respectfully relate to each other in this way, it will bring much healing to the Indonesian nation. Beliau mengatakan bahwa kalau kita saling menghormati satu sama lain sebagai umat beragama, ini akan membawa satu pemulihan bagi bangsa ini. And then the next surprise, Dan kemudian kejutan yang berikutnya, he said to the pastor, dia mengatakan kepada pendeta Paulus, I need 50 of those books saya minta 50 buku lagi, right now sekarang juga, for all of my officers to read. untuk semua tentara-tentara saya untuk baca. It's just amazing. Sungguh luar biasa, bukan? You know, that's God's plan, Itu adalah rencana Allah, that we learn to talk with each other respectfully. agar supaya kita bisa belajar untuk berbicara satu sama lain dengan rasa hormat. I experienced this in Iran not so long ago. Saya juga mengalami hal ini di Iran tidak terlalu lama. You know, Iran and the United States do not get along very well together. Anda tahu kan gimana hubungan antara Iran dengan Amerika yang nggak terlalu baik? And in 1989, there was an earthquake in Iran. Dan pada tahun 1989 ada sebuah gempa bumi yang terjadi di Iran. A number of our churches in North America bought blankets, Gereja-gereja di Amerika Utara beli selimut. and they filled a couple airplanes with these blankets. Dan kemudian mereka penuhi beberapa pesawat dengan selimut-selimut ini. And they flew the blankets halfway around the world to Tehran. Kemudian selimut-selimut ini diterbangkan di setengah belahan bumi ke Iran. And delivered these blankets to the Muslim Red Crescent Society. Dan kemudian memberikan selimut-selimut ini kepada komunitas Muslim. And that began to develop relationships. Dan hal ini mulai untuk memulai sebuah hubungan. The Iranians said, who are these Christians in America that love us so much that they sent us these blankets? Orang-orang di Iran tanya, siapa ini orang-orang Kristen di Amerika yang begitu peduli dan mencintai kami sehingga mereka kirimkan begitu banyak selimut ini. And so we kept working back and forth to develop relationships. Jadi kami bolak-balik pergi untuk membangun hubungan dengan mereka. And then the Iranians said to us, Dan kemudian orang Iran ini katakan kepada kami, you know, the world is in deep trouble. Anda tahu saat ini dunia sedang dalam masalah yang sangat besar. There is much conflict. Ada begitu banyak konflik yang terjadi. And we're concerned about the relationship between the United States and Iran. Dan kami sangat prihatin mengenai hubungan antara Amerika Serikat dengan Iran. We think the theologians should talk about these matters. Kami pikir bahwa ahli-ahli teologi harus berbicara mengenai masalah ini. We would like to appoint 8 Iranian theologians and your church appoint 8 Christians from America theologians and let them come and have dialogue together. Kami akan meminta 8 ahli teologi dari Muslim dari Iran. Kemudian Anda tolong juga hadirkan 8 ahli teologi dari Amerika yang Kristen untuk kita sama-sama berdialog. And so that began. Dan kemudian pertemuan itu pun dimulai. It has been going on for 12 years. Dan pertemuan itu telah terjadi sampai saat ini 12 tahun lamanya. And one of the Iranian theologians supervises this dialogue. Dan salah satu ahli teologi di Iran ini mensupervisi dialog ini. Well, coming out of that, something very surprising happened for me. Dan pada pertemuan-pertemuan ini ada sesuatu yang mengejutkan yang terjadi bagi saya. I was invited to go to Iran to speak to about 2,000 Iranian leaders. Saya diundang ke Iran untuk berbicara di Iran di hadapan 2.000 ahli teologi di sana. About the peace of Jesus. Mengenai kedamaian dari Isa Al-Masih. I was amazed. Saya sangat terkejut. And so, when I went into this big hall, all these couple thousand Jadi ketika saya masuk ke ruangan yang besar ini, ada ribuan ahli teologi. and then I learned that Ahmadinejad, the prime minister, will be giving the first speech. Dan kemudian saya melihat bahwa ada Ahmadinejad yang memulai memberikan pidato pembukaan. And so he spoke for 90 minutes. Dia berbicara sekitar 90 menit lamanya. And then he went and sat down right in front of me. Dan kemudian dia duduk tepat di depan saya. He was as far from me as Eric is from me. Hanya sejauh saya dengan Pak Erik. So I turned to the people around me and said, could I greet the man? Could I greet him? Kemudian saya tanya sama orang, boleh nggak kalau saya sapa orang ini? Yes, he said, you may. Oh ya boleh aja. So as soon as that session was over, they pushed and pulled me. I'm standing beside the president of Iran.
Oh ya, jadi setelah pembicaraan saya berakhir, mereka atur saya, atur dia juga, sehingga kami saling bertemu What would you say? dengan Presiden Iran. Apa yang Anda katakan di hadapan seorang presiden? I gave him a copy of the dialogue. Saya kasih sebuah kopi dari buku dialog. And I said, Dan saya bilang, you wrote to President George Bush not long ago. I told the Iranian president, saya bilang sama Presiden Iran ini, you wrote a letter to George Bush. Anda akan menulis sebuah surat kepada George Bush. He was our president at that time. George Bush adalah presiden kami pada saat itu. And in your letter to President Bush, you said Dan di dalam suratnya kepada Presiden Bush dia mengatakan, that you, Mr. Ahmadinejad, believes in the prophets of God, dengan Anda Presiden Ahmadinejad yang percaya pada nabi-nabi yang berasal dari Allah, and President Bush believes in the prophets of God. dan juga Presiden Bush percaya pada nabi-nabi yang diutus oleh Allah. So could these two presidents get together and talk about what the prophets say about being the leaders of a nation? Jadi bolehkah dua presiden ini duduk bersama-sama untuk membicarakan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi Allah? And President Bush didn't know how to answer that letter. Dan tapi Presiden Bush tidak tahu bagaimana menjawab surat ini. So I said to Ahmadinejad, if you want the churches to help that happen, let us know. Jadi kalau Pak Ahmadinejad, kalau Anda ingin supaya gereja bisa menolong supaya hal ini bisa terjadi, kasih tahu aja sama kami. Oh, he said, thank you. Oh, dia bilang terima kasih. Yeah, so 5 different times, leaders of the churches met with Ahmadinejad to talk about some of the issues that need to be addressed. Ya, jadi lebih dari 5 kali pemimpin gereja ini bertemu dengan Bapak Presiden Ahmadinejad untuk membicarakan isu yang sedang terjadi. And then came my turn to speak. Dan kemudian datang giliran saya untuk bicara To these couple thousand, untuk beberapa ribu orang ini. I had told them, Saya kasih tahu, what would you say? apa yang akan Anda katakan? Well, I said, if you want me to take greetings to the churches around the world, wave your hands. Kalau saya katakan, kalau ingin memberikan sambutan kepada anggota-anggota gereja di dunia, lambaikan tangan. And here they are, all waving their hands the same greeting. Dan kemudian yang lain juga melambaikan tangannya. I was amazed. Wah, saya begitu terpukau pada saat itu. Dialogue is so important. Dialog ini sangat penting. So we think, Mungkin Anda pikir kita akan cakar-cakaran ya? no, Oh tidak. they didn't say that to me. They said, yes, send our greetings to them. Oh, mereka tidak begini sama saya, mereka begini sama saya. So happy. Saya sangat bahagia. And then I had a wonderful 20 minutes to talk to them about the peace of Jesus. Dan kemudian saya memiliki kesempatan untuk berbicara selama 20 menit mengenai kedamaian dari Isa Masih. They said, we're very surprised. Mereka mengatakan, kami sangat terkejut. So I was very well. Jadi saya sangat mendapatkan sambutan yang hangat. You see, so we need to keep exploring doors. Jadi kita harus terus mendalami kesempatan. Let me just share one more story now. Izinkan saya membagikan satu cerita lagi, kemudian saya berikan kesimpulan. This dialogue has been published in the Swahili language, Buku dialog ini sudah diterbitkan di dalam bahasa Swahili, which is the language I grew up with in Tanzania. yaitu adalah sebuah bahasa yang saya dibesarkan dengan bahasa itu waktu saya lahir di Tanzania. So about 3 years ago, I was visiting Tanzania, Jadi sekitar 3 tahun yang lalu saya mengunjungi Tanzania. and the president, Kikwete, is a Muslim. Dan Presiden Kikwete ini adalah seorang Muslim. He heard that I was in Tanzania. Dia dengar bahwa saya lagi ada di Tanzania. So he sent a message. I want David to come to the president's offices before he leaves. Jadi dia kirimkan kepada saya sebuah pesan, saya ingin David datang ke kantor Presiden sebelum meninggalkan Tanzania. And so I arrived at the Capitol, Jadi saya president's office. tiba di kantor Presiden, istana Presiden. He was having a cabinet meeting. Dia pada saat itu sedang mengadakan rapat kabinet. He left the cabinet meeting to come and speak with me. Dia mengundang seluruh kabinet. He left the cabinet Oh, meeting dia meninggalkan rapat kabinet untuk berbicara dengan saya. to come and speak with me. Untuk berbicara dengan saya. I was amazed. Saya begitu kaget. Hey, here's the president of Tanzania Oh, dia adalah presiden dari negara Tanzania. speaking with Pastor Sheikh. Berbicara dengan pendeta Sheikh. This is what he wanted to talk about. Inilah yang dia ingin bicara. The dialogue. Sebuah dialog. He said, we need help in building relations between
Muslims and Christians here in Tanzania. Dia mengatakan bahwa kami membutuhkan bantuan untuk memulai sebuah hubungan persahabatan antara Muslim dengan Kristen di sini di Tanzania. It's not going so good. Hubungan ini di Tanzania nggak terlalu baik katanya. So he said, now that this book is available in Swahili, I want 1,000 copies as quickly as you can get them to me. Jadi karena buku ini sekarang sudah tersedia di dalam bahasa Swahili, saya pesan 1.000 kopi secepatnya. And then we're going to have a big meeting where we'll invite 200 Christians and 200 Muslim leaders to come together. Kemudian kami akan mengadakan sebuah pertemuan di mana kami akan mengundang 200 Muslim dan 200 orang Kristen untuk berbicara bersama. And this book will be sort of the foundation for the discussion that we'll have together, a theological dialogue. Dan buku ini akan menjadi dasar dari pembicaraan teologis kami. I was amazed. Saya begitu terpukau. And then he said, now I want you to be on the committee planning it. Dan kemudian dia katakan kepada saya ingin Anda ada di dalam panitia perencanaan acara ini. So I prayed about this. How do you plan a meeting like this? Wah, jadi saya berdoa mengenai acara ini, bagaimana saya harus menyelenggarakan acara ini. And finally the day came for the meeting. Dan kemudian harinya tiba, pertemuan itu dimulai. I was here in Indonesia at that time. Saya di sini di Indonesia pada saat itu. I flew from here as fast as I could all the way to Dar es Salaam. Saya terbang secepatnya dari sini ke Dar es Salaam. And I arrived. Saya tiba And we met a small group planning how this can work. dan kemudian kami bertemu sebagai sebuah kelompok kecil membicarakan bagaimana acara ini akan berlangsung. Semua pendeta-pendeta datang. Some with long robes. Ada yang pakai jubah panjang. Imams coming with me. Oh, imamnya datang dengan topi yang besar. Dia mengatakan, oh inilah yang kita akan lakukan. This is how we'll start. Bagaimana kita akan memulai? So they all came into the room. We said, all the Muslims go to that side of the room. Jadi begini caranya. Semua orang Muslim akan pergi ke bagian ruangan di pojok sana. All the Christians to that side of the room. Semua yang Kristen pergi bagian ruangan yang di sana. And everyone was given a special gift when they arrived, the dialogue, in Swahili. Dan kemudian masing-masing akan memberikan hadiah istimewa ketika mereka mau berdialog. Now all you Christians on that side of the room, you spend 15 minutes as a group discussing how much you like and how much you appreciate the Muslims on that side of the room. Jadi orang-orang Kristen yang di sana tolong bicarakan satu sama lain, diskusikan bagaimana kalian menghargai orang-orang Muslim yang ada di bagian ruangan yang sebelah sana. And all the Muslims, you get together, you talk about how much you appreciate the Christians on that side of the room. Jadi orang-orang Muslim di sini tolong kalian bicarakan juga bagaimana kalian menghargai orang-orang Kristen yang ada di sana. So they went to different groups. Jadi mereka berpisah menjadi dua kelompok. Those groups burst forth with very vigorous conversation. Wah, kelompok itu bercakap-cakap dengan sangat luar biasa sekali. Very excited conversation. Begitu excited, sangat gembira sekali, The senang sekali. Christians talk about how much they appreciate the Muslims. Orang-orang Kristen berbicara tentang bagaimana mereka begitu And the menghargai Muslims, orang-orang how Muslim. much they appreciate the Christians. Dan orang-orang Muslim saling berbicara satu sama lain bagaimana mereka menghargai orang-orang I Kristen. know Swahili. Saya tahu orang-orang So Swahili. I walked around from the one side to the other side listening. Oh. I almost cried. It was so wonderful. Saya bisa berbicara bahasa Swahili, jadi saya pergi ke kelompok sini dan ke kelompok sana, dan saya hampir menangis mendengarkan apa yang mereka katakan. And then Dan kemudian, we said, now, sekarang appoint a spokesperson from each side tunjuk satu juru bicara dari masing-masing kelompok and report what you talk about. dan laporkan apa yang Anda bicarakan di kelompok Anda. Oh, the Muslims are saying, oh, we didn't know the Christians like us so much. They really like us. Yang Muslim katakan, wah kami nggak tahu kalau orang-orang Kristen itu begitu menyukai kami. Ternyata mereka benar-benar menyukai kami ya. The Christian, oh, the Muslims really love us. Orang Kristen bilang, ya. Ternyata orang Muslim menyukai kami juga. Now, when you're working for peacemaking, you're really following what God has and right at the center of these that we saw. God is so concerned that we live together. Ya, kalau Anda bekerja di dalam membuat perdamaian, Anda benar-benar bekerja di dalam satu hal yang Allah kerjakan sendiri. Well, I guess that's enough stories for tonight. Saya pikir cukup cerita saya untuk saat ini. Cerita yang begitu menarik dan menyentuh sekali bagaimana persahabatan antara dua orang yang berbeda agama dan diperluas menjembatani berbagai perbedaan.